warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Sif Arseta. Di video kali ini kita akan membahas atau belajar tentang VLAN dan trunking. Jadi yang pertama itu apa sih itu VLAN? VLAN atau Virtual Local Area Network itu misalkan ada sebuah ruangan dan dibagi menjadi beberapa divisi-divisi. Divisi-divisi tersebut misalkan untuk yang atas itu kita sebut sebagai engineering dengan VLAN 10 dan IP-nya 192.168.10.0/24. Yang di tengah misalkan divisi dengan namanya programming dengan VLAN 20 dan IP-nya 192.168.20.0/24. Nah, yang di bagian bawah itu misalkan namanya ada marketing dengan VLAN-nya 30 dan IP-nya 192.168.30.0/24. Di sini bisa dilihat bahwa networknya berbeda semua, yaitu 10, 20, dan 30. Jadi nantinya masing-masing PC-nya akan terhubung ke switch. Misalkan di sini yang engineering bandwidth-nya ingin 10 MB, yang programming 20 MB, dan yang marketing 30 MB. Disitulah peran VLAN dibutuhkan. Karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN adalah memanajemen ya teman-teman. Nah, fungsi keduanya adalah memecah broadcast domain. Broadcast domain itu adalah untuk mengirimkan paket ARP ke semua device yang terhubung. Jadi fungsi VLAN ini untuk memecah broadcast domainnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita buat topologi ruangan kedua dengan satu switch dan 6 PC. Lalu kita konekkan PC-nya ke switch ya teman-teman. Lalu kita konfigurasi IP-nya. Misalkan yang sebelah sini itu IP 192.168.10.0/24 dan yang sebelahnya lagi itu 20.0/24. Itu kita buat kotak dulu di PC-nya. Nah, untuk range VLAN itu sebenarnya bebas, tapi itu dari 1 sampai 4096. Di sini kita akan mencoba menggunakan yang VLAN 10 dan VLAN 20. Terus kita konfigurasi IP-nya pada PC 0 yaitu 192.168.10.1. Terus kita kopikan di PC 1 IP-nya 10.2 sama masnya sama ya teman-teman. PC 2 yaitu 10.3. Kemudian di yang VLAN 20 yaitu 20.1 di copy terus 20.2. terus di PC 5 nya 20.3. Kita coba komunikasi dulu dari PC 0 ke PC 1 itu successful, kemudian dari PC 1 ke 2 yaitu juga successful, kemudian dari PC 3 ke PC 4 juga successful, dari PC 4 ke 5 juga successful ya teman-teman. Tapi dari PC 0 ke PC 3 itu belum bisa karena sudah beda network. Untuk itu bisa komunikasi itu menggunakan yang namanya switch ya teman-teman. Langsung masuk ke switch-nya, masuk mode privilege, lalu mode global configuration. Setelah itu kita buat dulu VLAN-nya. Itu salah ya teman-teman. Harusnya kita buat VLAN-nya dulu. Nah, itu VLAN 10 dengan namanya yaitu programming. Enter lalu exit.
kita do show VLAN brief. Itu untuk melihat VLAN berapa saja yang ada ya teman-teman. Nah disitu sudah ada VLAN 10 yaitu dengan namanya programming. Sekarang kita buat untuk port berapa saja yang akan ada pada VLAN 10. Yaitu tadi ada FA01, FA02 dan FA03. Kita INT atau interface FA01, kemudian switch port mode akses, lalu enter switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit, lalu kita do show VLAN brief. Di situ FA01 sudah masuk pada VLAN 10 yaitu programming. Lalu kita masuk pada interface FA02, ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu exit lagi. Kemudian kita masuk pada interface ketiga FA03 nya juga sama dengan ketikan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu kita do show VLAN brief. Nah di situ sudah terlihat bahwa FA01, FA02 dan FA03 sudah masuk pada VLAN 10 yaitu programming. Selanjutnya kita buat untuk VLAN 20 nya dengan sama yang tadi, VLAN 20, kemudian namanya yaitu marketing, lalu exit. Nah disitu ada FA05, E04, 05 dan 06. Lalu kita masuk switch portnya lagi. Ini tuh kita bisa langsung memasuk interface-nya pada VLAN 20 dengan secara bersamaan, yaitu dengan ketikan interface rank FA04 sampai 6, lalu enter. Kemudian seperti sama kayak tadi, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, kemudian exit atau langsung do show VLAN brief. Nah, disitu bahwa FA04, FA05 dan FA06 sudah masuk pada VLAN 20 atau marketing. Kita masuk mode simulation. Kita hapus dulu ARP-nya, kita cek dulu dengan show MAC address tabel. Untuk disitu kosong ya teman-teman. Untuk melihat belum ada, kita coba untuk melakukan komunikasi dari PC 2 ke PC 1. Di situ ICMP berarti sudah berkenalan. Kita hapus dulu. Nah, kemudian masuk pada PC 0, command prompt ARP-A. Di situ ada, kita hapus. Kemudian kita cek lagi sudah kosong. Di PC 1 juga sama, jika ada kita hapus. PC 2 juga sama, kalau ada juga kita hapus. Setelah itu kita masuk ke switch-nya lagi, kita cek show MAC address table lagi. Nah disitu sudah ada ya teman-teman, tapi kita hapus dengan clear MAC address table. Nah, di situ sudah tidak ada. Misalkan di sini kita PC 0 akan mengirimkan paket ke PC 1. Di situ dapat ARP, dari situ akan ke switch.
dari PC satunya akan ke switch, lalu dari switch mengirim paket ke PC 1 dan PC 2, tetapi tidak mengirimkan ke VLAN 20 yang diterima PC 1, maka dari PC 1 ke switch yang menerima hanya PC 1, jadi dari PC 1 ke switch, dari switch ke PC 0. Setelah berkenalan PC 0 akan mengirimkan paket ICMP dengan switch ke lalu ke PC 1. Di situ PC 1 akan membalas lagi dan selesai. Di situ akan successful ya teman-teman. Kemudian kita akan coba membuat topologi ruangan kedua. Kita buat dulu tabel-tabelnya atau kotaknya. Dengan tambahkan 1 switch dan 6 PC. Nah, jika sudah, kita konekkan dari PC ke switchnya. Jika sudah PC ke switchnya, itu dari switch akan dihubungkan ke switch juga ya teman-teman. Nah, untuk IP address-nya kita samakan saja. Itu kita tambahkan kotak dulu di antar VLAN-nya. Nah, IP-nya 192.168.10.0 sama di VLAN 10 dan di VLAN 20-nya 20.0/24. Terus kita konfigurasi IP address-nya pada PC-nya. Pertama pada PC 6, yaitu IP-nya 192.168.10.4 dengan subnet masknya 255.0. Kemudian di PC 7 yaitu 10.5. Lalu di copy, lalu di PC 8 10.6. Nah, terus di VLAN 20 nya juga sama, kita konfigurasi. Pertama di PC 9 dengan IP nya 20.4 ya. Satu 192.168.20.4. Kita copy, terus di PC 10 IP nya 20.5 kita paste. Nah, kemudian di PC 11 20.6.
Nah, jika sudah dikonfigurasi, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas yang namanya trunk. Jadi fungsi trunk ini itu adalah menghubungkan switch 1 dengan switch 2 atau sebaliknya. Kita konfigurasi VLAN-nya dulu. Kita masuk pada switch. Terus tab CLI, masuk mode privilege, lalu masuk mode global configuration. Kita buat VLAN-nya dulu dengan namanya programming, kita exit, lalu buat yang VLAN 20 dengan namanya marketing, lalu exit lagi, lalu di show VLAN brief. Nah, disitu sudah ada ya teman-teman VLAN 10 dan 20 nya. Kemudian kita masukkan interface-nya pada VLAN 10 dulu, yaitu FA01, 2, dan 3. Kita ketikkan saja INT atau interface rank FA01 sampai 3, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita konfigurasi untuk yang VLAN 20 nya. Tadi ada FA04, 5, dan 6. Caranya sama dengan mengetikkan interface range itu ada FA01 dan itu sudah masuk ya teman-teman. Nah, itu interface rank FA04 sampai 6. Caranya sama ya teman-teman, bedanya yaitu VLAN 20. Lalu kita lihat dulu. Nah, itu sudah masuk ya pada FA04, 05, dan 6 sudah masuk pada VLAN 20. Sekarang kita coba konfigurasi trunknya agar bisa berkomunikasi antar ruang 1 dan 2. Masuk pada mode configuration, lalu masuk pada interface FA07, lalu switch port mode trunk. Jika kita enter, di situ ada peringatan bahwa FA07 sudah masuk pada mode trunk ya teman-teman. Jika kita lihat cara melihatnya, do show interface trunk. Cara di situ bisa terlihat bahwa FA07 statusnya adalah trunking atau trunk. Itu untuk switch ruangan pertama. Kita akan coba di switch ruangan kedua. Masuk pada interface, FA07, lalu switch port mode trunk. Kita di situ kita cek dulu do show VLAN brief. Nah, di situ sudah terlihat terusnya do show coba konfigurasi antar VLAN-nya. Di situ sudah successful ya teman-teman untuk mode trunk atau belajar trunknya. Kemudian kita akan coba ping antar VLAN. Kita masuk mode simulation, lalu kirim paket dari PC 0 ke PC 6. Di situ paket SMP yang artinya sudah berkenalan. Lalu dari PC 1 ke 8 mengirimkan paket ARP, lalu dari PC 1 ke switch. Setelah dikirim dari situ membroadcast. Ya teman-teman, dari situ bisa dilihat di ruang 1 tidak ada yang IP-nya. Maka di situ akan dikirim ke switch ruangan kedua, diterima oleh itu,
lalu dikirim ke PC ke VLAN 20 nya, tetapi yang menerima hanya PC 8 karena paket tersebut tujuannya adalah PC 8. Itu PC 8 akan mengirimkan ke switch, lalu akan dikirimkan ke switch ruang 1, lalu ke PC 1. Di situ setelah berkenalan, paket SMP tersebut akan dikirimkan dari PC 1 ke switch, lalu dari switch ke ruangan 2 baru ke PC 8. Setelah itu PC 8 membalas dari switch, paketnya sudah diterima, dari switch ke switch lagi, setelah itu ke PC 1. Di situ sudah successful ya teman-teman. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 9. Di situ juga sudah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba low weight trunk. Kita buka switchnya dulu, masuk mode privilege, lalu show interface trunk. Di situ bisa terlihat ya bahwa allow it on trunk itu artinya VLAN berapa saja yang diizinkan, lalu yang melewati FA07 karena default artinya semua VLAN bisa dilewati. Nah, untuk yang VLAN allowed and active in management domain itu artinya VLAN berapa saja yang mencoba melewati FA07. Kita ubah dulu ya teman-teman, yang boleh melewati hanya VLAN 10 dan 20. Caranya adalah interface FA07 lalu switch port. Itu untuk konfigurasinya ya teman-teman, supaya mengganti atau mengubah. Switch port sekarang allowed VLAN 10 20 karena kita ingin 10 dan 20 saja. Lalu exit, kemudian di do show VLAN, do show interface trunk. Maaf, itu harusnya itu ya teman-teman, do show interface trunk. Nah, disitu sudah berubah jadi 10 dan 20. Terus kita coba mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 6. Di situ hasilnya successful ya teman-teman. Itu untuk yang allowed trunk. Selanjutnya kita akan coba membuat topologi pada ruangan yang ketiga. Kita buat topologinya sama seperti pada ruang 1 dan ruang 2 dengan satu switch dan 6 PC. Kita konfigurasi IP-nya sama ya teman-teman. VLAN-nya juga sama 10 dan 20. Itu pertama di PC 12 itu IP-nya 10.7, lalu di PC 13 10.8, kemudian di PC 14 itu ada 10.9. Kemudian di VLAN 20 nya di PC 15 itu IP-nya adalah 20.7. Kemudian di PC 16 itu 20.8. Lalu di PC 17 itu adalah 20.9. Selanjutnya kita konfigurasi switch-nya. Masuk pada tab CLI, masuk mode privilege, lalu global configuration. Itu kita buat dulu VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dan 20 nya. Pertama yang VLAN 10, kita bisa buat dulu ya teman-teman. Nah, namanya masih sama, programming pada VLAN 10 dan VLAN 20 nya adalah marketing. Lalu exit,
Nah, kemudian baru masuk ke interface range FA01 sampai 3. Kemudian switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kita exit lagi, lalu masuk pada interface FA04 sampai 6. Kita enter, lalu kita switch port mode akses. Nah, di VLAN-nya adalah VLAN 20. Kemudian kita exit, lalu kita do show VLAN brief. Sudah disitu bisa dilihat VLAN 10-nya yaitu sudah masuk pada FA0123 programming, dan yang FA0456-nya adalah VLAN 20 marketing. Kita konfigurasi terangnya dari kedua switch-nya, dari switch 2 atau yang kedua itu yang mengarah ke switch FA08. Kita masuk mode privilege, lalu global configuration, masuk pada interface FA08. Kita enter, lalu switch port mode terang, lalu di do show interface terang. Di situ bisa dilihat bahwa FA08 statusnya sudah trunking atau terang. Kemudian masuk ke switch yang ketiga, pada ruang ketiga, masuk pada interface FA07. Kita enter, kemudian switch port mode terang, lalu di do show interface terang. Nah, disitu bisa dilihat FA07 statusnya sudah trunking atau terang. Kita coba konfigurasi dari PC 6 ke PC 12. Di situ sudah successful ya teman-teman. Coba lagi pada VLAN 20 dari PC 9, dari PC 7 dulu ke 13 juga successful. Terus coba dari PC 9 ke 15 juga successful. Nah, jadi di sini ruang asal 23 juga sudah successful semua ya teman-teman, atau sudah berhasil. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba mengetrang switch multiplier ya teman-teman, ruangan ketiga, konekannya ke switch ketiga. Lalu konfigurasi dulu terang yang ke ruang ketiganya dengan masuk pada interface FA08, enter, kemudian switch port mode terang, kemudian di show interface terang. Di situ bisa dilihat bahwa FA07 dan FA08 adalah trunking atau terang. Lalu diturunkan, buka pada multilayernya, masuk mode privilege, lalu global configuration, kemudian masuk pada interface FA01, enter, switch port mode terang. Di situ kita dapat komen rejected, bahwa artinya interface FA01 tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya adalah auto. Jadi mode terang itu ada dua ya. Yang pertama itu ada ESL. ESL ini punyanya Cisco. Artinya misalkan switch yang miliknya Cisco bertemu switch yang miliknya Cisco juga, itu bisa melakukan yang menggunakan yang ESL. Nah, yang satunya itu ada 802.1Q. Yang ini open standar ya teman-teman. Nah, di switch yang ini tuh kita akan coba pakai yang .1Q saja. Nah, sebelumnya kita harus masuk pada komen, masuk di switch portnya dulu, masuk pada switch, kita konfigurasi encapsulation-nya dulu dengan ketikan komennya switch port
terang encapsulation .1q, itu harusnya .1q ya teman-teman. Nah, enter, kemudian switch port mode terang. Nah, kita do show interface terang. Di situ bisa terlihat bahwa FA01 itu encapsulation adalah .1q dan statusnya sudah trunking ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang teori DTP atau Dynamic Trunk Protocol. Sebelumnya kita sudah membahas mode akses dan mode trunk. Mode akses itu menuju pada end device dan trunk itu menuju ke switch. Sekarang kita akan bahas Dynamic Trunk Protocol, yaitu kita akan mendapatkan mode baru, yaitu ada Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Nah, bisa dilihat dalam tabel itu bahwa misalkan Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto itu akan menjadi akses. Lalu misalkan untuk ada Dynamic Desirable bertemu dengan Dynamic Desirable itu akan menjadi trunk. Terus juga kalau trunk ketemu trunk itu akan menjadi trunk, akses bertemu akses akan menjadi akses. Itu yang untuk yang desirable, dia juga menyesuaikan ketemunya itu mode apa ya teman-teman. Misalkan di sini dynamic desirable, ketemu dynamic desirable itu menjadi trunk. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dynamic auto itu sifatnya untuk masing-masingnya itu ada sifatnya, yaitu seperti dynamic auto itu sifatnya menunggu, dynamic desirable itu sifatnya mengajak, dan untuk trunk dan akses itu sifatnya memaksa ya teman-teman. Lalu setelah ini atau sekarang kita akan praktek DTP ya. Kita masukkan dua switch, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Di situ kan orange ya, kalian bisa klik fast forward supaya bisa hijau itu. Nah, itu klik fast forward akan menjadi hijau, yang artinya sudah menyala. Setelah itu kita konfigurasi. Di situ pada switch 3 itu ada FA01 itu terhubung pada switch 4 FA01. Kita lihat dulu mode apa yang dipakai switch 3. Dengan show masuk pada mode privilege, lalu show interface FA01, enter. Di situ ada administrative mode dan operational mode. Administrative mode itu mode yang kita konfigurasikan, kalau operational mode itu hasil yang mode yang dijalankan. Pada switch tersebut modenya dynamic auto dan hasilnya adalah static access, yang artinya dynamic ketemu dynamic hasilnya access. Kita lihat mode yang dipakai switch 4, show interface F101 switch port. Di situ default ya teman-teman, dynamic auto dan hasilnya adalah akses. Menunggu sama menunggu maka jadinya akses. Kita akan coba konfigurasi pada switch 4 dynamic desirable, masuk pada interface F101 dan lalu enter switch port mode dynamic desirable, kemudian enter do show interface F101 switch port. Di situ sudah konfigurasi. Nah, itu hasilnya adalah trunk ya teman-teman, sudah berganti.
Kita lihat di switch yang ketiga. Kita konfigurasikan menjadi terang, masuk pada mode global. Lalu ketikkan interface F101 switch port, modenya terang ya. Kita memaksa menjadi terang, mengajak menjadi terang, yang artinya menjadi terang juga. Jadi kayak memaksa agar dia menjadi terang. Itu masuk pada mode konfigurasi, lalu show interface F101 switch port. Nah, kita do show interface F101. Di situ terlihat bahwa switch 3 memaksa menjadi terang. Switchnya mengajak menjadi terang, yang artinya menjadi terang juga. Di switch 4-nya juga ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas target and target. Kita masuk pada mode simulation. Kita coba mengirimkan paket dan misal dari ruang 2 ke ruang 3, misal dari PC-nya yaitu sudah berkenalan. Itu mengingat ACMP itu udah berkenalan. Yang lain di PC yang lain, misalkan dari PC 10 ke PC 17. Kita delete dulu. Lalu coba dari PC 10 ke PC 17. Di situ akan mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Lalu PC 10 akan mengirimkan ke switch dan switch akan membroadcast. Nah, jadi paket yang dikirimkan dari switch itu menuju switch lagi artinya adalah target. Jadi paket yang dikirim ke switch itu bisa dilihat bahwa paket tersebut adalah yang namanya .1Q. Artinya target, yaitu ditandain paket yang ditandain .1Q itu artinya target ya teman-teman. Jadi target itu ditandain dengan adanya .1Q yang dikirim dari switch ke switch. Terus seperti itu ya teman-teman. Ada .1Q nya. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas native VLAN. Kita buka switch 1. Lalu kita show interface terang. Di situ pada FA07 yang terang itu artinya dihubungkan ke switch ruangan kedua. Nah, di situ ada yang namanya native VLAN ya teman-teman. Di situ default yaitu 1. Di switch ruangan kedua
native VLAN-nya itu masih default. Nanti kita juga bisa ganti ya teman-teman. Kemudian buka switch ruangan kedua, kita juga cek show interface terang. Di situ ada FA07 dan ada FA08. FA07 ini dihubungkan ke switch pertama, yang FA08 dihubungkan ke switch yang ketiga ya teman-teman. Di situ juga kita bisa lihat native VLAN-nya itu adalah 1, yang artinya default native VLAN-nya. Native VLAN ini adalah paket yang mengirim paket yang tidak perlu di tag. Kita akan coba ganti native VLAN-nya ya teman-teman. Menjadi 10 dan 20, masuk pada switch ruangan kedua. Terus kita masuk pada global configuration. Masuk pada interface FA08. Lalu switch port, terang, native VLAN. VLAN-nya mau berapa? Kita coba 20. Lalu enter, kita do show interface. Interface terang. Di situ bisa dilihat bahwa FA08 native VLAN-nya menjadi 20 ya teman-teman. Kita konfigurasi switch ruangan ketiganya dulu. Kita buka, kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration, kemudian masuk pada interface FA07, enter, kemudian switch port terang, sebentar, native VLAN 20. Lalu kita cek di do show atau show interface, bisa pakai do atau enggak ya teman-teman di sini tuh. Nah, di situ bisa terlihat bahwa FA07 native VLAN-nya sudah menjadi 20 ya teman-teman. Kita coba mengirimkan paket, masuk pada mode simulation. Kemudian kita akan kirim paket dari PC 11 menuju PC 15. Menuju ke 15. Tapi di situ PC 15 dari PC 11 akan mengirimkan paket ke switch, dan dari switch akan dikirim ke switch lagi. Dari switch itu switch 1 ke switch 2 atau dari ruangan 2 ke 3, cek di situ sudah tidak ada tagnya, itu sudah tidak ada .1q nya. Itu fungsi dari native VLAN ya teman-teman. Artinya native VLAN itu tidak memakai tag ya teman-teman, tidak memakai .1q gitu. Selanjutnya kita akan coba mengembalikan native VLAN-nya. Kan tadi 20 kita ganti menjadi 1 lagi. Untuk mengganti ke defaultnya lagi, masuk pada interface yang terhubung ke switch 2 yaitu FA07. Interface masuk pada mode global configuration dulu, lalu interface FA07, switch port terang, native VLAN 1. Itu untuk ruangan ketiga ya teman-teman. Lalu di switch ruangan kedua, kita masuk pada mode global configuration dulu, lalu masuk pada interface FA08, switch port terang, native VLAN 1. Kita do show interface terang. Di situ sudah kembali default ya teman-teman, menjadi 1 yang tadinya 20.
Jadi itu untuk konfigurasi VLAN dan terangnya ya teman-teman. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.